Bab 1062. Aku mana bisa tenang. Terjadi keheningan di dalam mobil. Satria Lin seperti ingin bertempur dengan Andri Han, sengaja mengatakannya dengan lebih provokatif, seolah memaksa Andri Han. Setelah beberapa saat, Andri Han mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Satria Lin menyipitkan matanya, "Apa yang kamu lakukan?" "Aku akan memanggilkanmu sopir." Satria Lin tertegun dan tertawa, "Sampai segitunya. Bukankah aku hanya membuat lelucon, kamu malah terlihat seolah-olah kakimu sedang diinjak." Andri Han mengabaikannya. Dia sudah membuat panggilan. Satria Lin merasa tidak berdaya ketika melihatnya, lalu mengulurkan tangan dan menutup layar ponselnya. "Baiklah, aku tak mengganggumu lagi. Kepalaku sedikit sakit, ayo pulang." Andri Han menoleh dan menatapnya kosong, matanya hitam dan dalam. "Ingat, kamu masih berutang budi padaku. Kamu sama sekali belum membalas budiku. Lain kali, aku akan mencari kesempatan bagimu untuk membalasnya." Satria Lin menarik tangannya kembali setelah berbicara, bersandar di kursi dan menutup matanya, mukanya terlihat sangat lelah. Andri Han melihat temannya yang sangat lelah, tidak mempermasalahkannya lagi. Dia menyimpan ponselnya lalu mengemudi. Saat senja turun, langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan saat waktu makan malam tiba, pelanggan di toko menjadi semakin banyak. Gita tidak menyangka tokonya akan begitu ramai di hari pertama. Setelah sibuk seharian, dia bahkan tidak sempat untuk makan sesuap nasi, dua karyawannya juga sangat sibuk. Bahkan Hani Luo dan Ayah Zhou tetap membantu. Audrey Han adalah seorang bumil. Semua orang tidak berani memintanya melakukan apapun, dan dia juga tidak menambah masalah, tetapi dia sendiri tidak melakukan apapun tidak berarti bahwa dia tidak dapat meminta orang lain untuk melakukannya. Dia mendorong Golden Ye dari samping. "Toko sepertinya sangat sibuk, kalau nggak, kamu pergi membantu mereka menyajikan makanan." Mulut Golden Ye berkedut ketika dia didorong, menyajikan makanan. Dia sepertinya sedikit tidak percaya dengan apa yang dia dengar di telinganya, meskipun itu dikatakan oleh Audrey, tetapi menyuruhnya menyajikan makanan. Golden Ye menatap Audrey Han dengan serius, dengan pertanyaan di matanya. Sayang sekali Audrey Han tidak mengerti tatapannya sama sekali. Ketika mata mereka bertemu, Audrey Han berkedip polos, "Pergilah." Bibir Golden Ye berkedut, dan Ayah Zhou di sebelah yang melihatnya buru-buru tersenyum dan berkata, "Hahaha Nyonya, Anda sedang bercanda. Ceo Ye dan Nyonya bisa datang ke sini sudah merupakan kehormatan bagi kami. Jika masih membiarkan kalian membantu." Dia bahkan tidak berani membayangkannya, dan bagaimana mungkin CEO membantu menyajikan makanan. Dia adalah seorang CEO perusahaan. Dan seumur hidup tidak pernah melakukan hal seperti ini. Audrey Han melihat Golden Ye tidak bergerak. Setelah mendengar Ayah Zhou mengatakan seperti ini, dia mulai mengerti, dan mengangguk, "Baiklah, aku akan melakukannya sendiri." Setelah berbicara, Audrey Han hendak bangkit. Golden Ye mengerutkan kening ketika dia melihatnya bangkit dan meraih tangannya. Sekarang dia sedang hamil 4 bulan, dan perutnya sudah mulai kelihatan. Tetapi pakaian musim dinginnya tebal, serta Audrey Han langsing dan ramping, sehingga menjadi tidak kelihatan. Tapi ini tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa dia sedang hamil, dan kehamilannya juga tidak stabil, jadi Golden Ye sangat mengkhawatirkannya. Melihat dia akan bangun untuk membantu, Golden Ye menggenggam pergelangan tangannya, menariknya kembali, dan dia bangkit sendiri. "Tetaplah di sini." Audrey Han memandangnya tidak puas. Ekspresi ketidakberdayaan yang dalam muncul di mata hitam Golden Ye, dan suaranya sedikit melemah, "Aku akan pergi." Aku akan pergi menyajikan makanan, oke." Ayah Zhou yang berada di samping mendengar kata-kata itu, langsung membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, mulutnya yang bulat hampir cukup untuk menampung sebutir telur. "Oke.
Audrey Han mengangguk puas dan berbisik, kalau begitu sudah merepotkanmu. Kami akan membantu sebentar, lalu pulang. Yah, tunggu aku di sini. Golden Ye berbalik dan masuk. Begitu dia pergi, ayah Zhou juga buru-buru bangkit, seolah ingin menahannya, tetapi ditahan oleh Audrey Han. Paman Zhou, biarkan dia pergi. Toko sedang sangat sibuk, apa salahnya dengan membantu sedikit? Ayah Zhou tampak cemas, bagaimana boleh membiarkan seorang CEO melakukan hal semacam ini? Tidak, Nyonya, biarkan. Paman Zhou. Audrey Han memanggilnya, kami semua berteman dengan Gita. Kami datang membantunya juga sangat normal. Selain itu, ini juga bukan perusahaan. Jangan terlalu merasa tertekan Paman Zhou. Jika tidak, aku juga bisa merasa tidak enak. Audrey Han juga telah mengatakannya, dan ayah Zhou tidak enak melanjutkannya lagi. Jadi dia hanya bisa mengangguk kepala. Golden Ye memasuki dapur. Arthur Xiao sedang membantu mencuci piring. Ketika dia melihat Golden Ye masuk, dia sedikit terkejut, Tuan Muda Ye. Mengapa kamu datang ke sini? Apakah terjadi sesuatu di luar? Gita mengangkat kepalanya ketika dia mendengar suara. Golden Ye sedikit mengernyit, bibirnya yang tipis menekan erat, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, dan sesaat kemudian bibirnya yang rapat mengeluarkan kata samar. Apakah ada yang dapat kubantu? Ketika semua orang mendengarnya, ekspresi mereka sedikit berubah. Gita yang pertama bereaksi dan menggelengkan kepalanya, tidak perlu, kami sudah hampir selesai, Tuan Muda Ye, Anda keluar menemani Audrey saja. Namun, Golden Ye berdiri diam. Dia tahu toko sangat sibuk. Jika dia pergi sekarang, Audrey sendiri mungkin akan membantu. Melihatnya berdiri diam, Gita merasa canggung dan tidak tahu harus berkata apa. Arthur Xiao melirik Gita lalu menundukkan kepalanya untuk sambung mencuci mangkuk. Sebenarnya ini adalah pertama kalinya dia mencuci piring, dia tinggal di tempat Tuan Muda Ye untuk waktu yang lama dan tampak serba bisa, tetapi untuk urusan dapur, dia tidak berpengalaman. Tapi kemampuan belajarnya cukup kuat, meskipun dia tidak bisa melakukan yang terbaik, juga tidak seburuk itu. Jika mangkuk tidak disikat sekali tidak bersih, maka dia akan terus sikat beberapa kali. Setidaknya dia telah membantu, sehingga orang lain bisa pergi mengerjakan hal lain. Dan saat ini, Arthur Xiao, benar-benar tidak tahu apa yang bisa Tuan Muda Ye bantu. Sebaliknya, dia merasa karena aura Tuan Muda Ye, jika dia terus berdiri di sini, mungkin yang lain tidak dapat bekerja dengan baik. Contohnya, dua gadis pekerja itu. Karena Golden Ye tiba-tiba muncul, mereka terus menatap Golden Ye, dan bahkan wajah mereka memerah karena malu. Arthur Xiao. Tidak ada yang berani membiarkan Golden Ye melakukan pekerjaan itu, tetapi Haniluo berbeda. Tadi dia telah melihat komunikasi antara kedua pasangan muda itu dan tahu bahwa Golden Ye pasti berada di sini karena permintaan Audrey Han. Jadi dia tidak basa-basi lagi dan menyapa Golden Ye secara langsung. Golden, karena kamu ingin membantu, maka bantulah aku membawa mie ini ke meja nomor 3. Meja nomor 3. Golden Ye melihatnya, mengangguk dan membawa piringnya, lalu berbalik dengan wajah kosong. Bu, bagaimana kamu bisa? Sudahlah, jangan khawatir, karena dia telah masuk biarkan saja dia membantu, menurutmu mengapa dia mau masuk? Setelah mendengar ini, Gita memikirkannya dan mulai memahaminya. Golden Ye masuk, tapi Audrey tidak. Mungkin Audrey yang menyuruhnya. Karena dia ingin membantu, kamu tenang saja. Gita menggigit bibir bawahnya, sudut mulutnya masih berkedut, aku mana bisa tenang. Bersambung.